Kita lihat bagaimana kondisi paling baru di Pelabuhan Bakauheni. Telah bergabung jurnalis Kompas TV Zevania Situmeang dan juru kamera Adini Anissa serta pilot drone Denny Yosua dan Andika Pratama. Sementara ada juga di Denpasar, Bali, jurnalis Kompas TV Desi Indah Lestari dan juru kamera Kadek Santosa. Kita ke terdekat dulu dari Jakarta, ada di Pelabuhan Bakauheni Lampung dengan Zevania. Puncak arus balik ini sudah begitu terasa malam hari ini di Bakauheni, Zevania? Ya, sangat terasa, Audrey. Dibandingkan dengan hari kemarin, kalau kita lihat di hari ini, sejak pagi hari tadi, ini sejumlah kendaraan sudah mulai meramaikan Pelabuhan Bakauheni, yang artinya puncak arus balik gelombang pertama ini sudah mulai terlihat di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Terlihat kalau melihat bagaimana jumlah penumpang perseorangan misalnya ini yang sudah berangkat ke Pulau Jawa, ini dari data yang kami terima hingga siang hari tadi, ini ada sebanyak 39.000 penumpang perseorangan kurang lebih yang sudah berangkat ke Pulau Jawa, dan juga untuk kendaraan total dari kendaraan roda 2, roda 4 hingga angkutan berat ini ada sebanyak 9.500 kendaraan ini sudah menyeberang ke Pulau Jawa. Itu baru hingga siang tadi. Ini kami masih menunggu data hingga malam hari ini sudah berapa ribu kendaraan lagi ini yang kemudian sudah menyeberang ke Pulau Jawa. Dan juga melihat bagaimana tadi dari konferensi pers yang disampaikan oleh Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo, baru saja tadi menyampaikan bahwa ternyata masih ada sekitar 756.000 penumpang lagi ini yang masih akan hendak menyeberang ke Pulau Jawa, dan juga ada sebanyak 202.000 kendaraan ini yang masih menunggu untuk bisa menyeberang ke Pulau Jawa. Jadi memang kalau puncak arus balik sendiri ini diprediksi ada dua gelombang, Audrey. Gelombang pertama di tanggal 24 hingga 25 Maret, lalu gelombang kedua ini diperkirakan tanggal 28 hingga 29 Maret 2026. Sementara itu untuk lonjakan sendiri ini mulai terasa memang sejak malam hari kemarin, terlihat sudah mulai ramai, sejumlah kendaraan memadati sejumlah kantung parkir yang terlihat ini mulai cukup penuh, baik itu di dermaga 1 maupun dermaga 7 Pelabuhan Bakauheni ini. Dan juga melihat hari ini sendiri ada sebanyak 44.000 reservasi untuk perjalanan penyeberangan dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Sementara itu dari PT ASDP ini sudah menyiapkan sejumlah antisipasi, Audrey, seperti misalnya penerapan sistem single tarif ticketing. Ini sudah mulai diberlakukan sejak hari kemarin, dan di mana sejumlah para penumpang ini bisa membeli tiket di harga flat atau harga terendah, yang artinya ini tujuannya untuk mengurai kepadatan yang ada. Jadi penumpang tidak ada penumpukan di satu dermaga saja, ini semua disebar karena tidak ada kategori tiket lagi, semua bisa terurai masuk dari dermaga manapun. Kemudian juga skema kedua ini yang hendak diterapkan, ini adalah skema TBB atau skema tiba bongkar berangkat. Jadi ketika kapal dari Pelabuhan Merak misalnya sudah bersandar di Pelabuhan Bakauheni, ini kemudian akan membongkar isi kapal seperti roll off kendaraan begitu dan juga penumpang. Dan untuk penumpang yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa lagi ini menggunakan kapal yang berbeda. Jadi ketika kapal bersandar sudah mengeluarkan penumpang dan kendaraan, ini kapalnya harus langsung berangkat dan berbeda begitu ya untuk kapal yang akan tiba dan juga berangkat. Selain itu juga koordinasi terus dilakukan dengan Polda Lampung, tentunya ini juga berkaitan dengan bagaimana pengaturan arus kendaraan di jalur arteri. Karena kalau penumpukan sudah terjadi di Pelabuhan Bakauheni, Audrey, ini biasanya kepadatan sudah mulai terlihat dari jalur arteri. Sehingga nantinya penerapan seperti delaying system dan juga buffer zone ini kemudian akan dilakukan. Seperti misalnya buffer zone ini sudah dipersiapkan di kilometer 20 hingga kilometer 49 begitu, yang dimana di buffer zone itu nanti juga akan dilakukan filtering kendaraan untuk menempelkan stiker-stiker untuk melihat mana saja kendaraan ini kira-kira yang sudah memiliki tiket dan juga mana kendaraan ini yang masih belum memiliki tiket, karena ini juga sangat berpengaruh untuk bagaimana antisipasi yang dilakukan begitu untuk mengurai kepadatan yang ada. Kemudian selain itu, delaying system ini juga sudah dipersiapkan oleh Polda Lampung yang tentunya ini juga terus berkoordinasi dengan PT ASDP untuk melihat kepadatan yang terjadi. Selain itu juga, Audrey, untuk kapal yang sudah disiapkan, ini ada sebanyak 68 kapal ini sudah siap untuk dioperasikan oleh PT ASDP, di mana 31 kapal diantaranya ini sudah dioperasikan, dan ada sebanyak 37 kapal ini sudah
siap untuk disiagakan apabila diperlukan. Audrey, kembali ke Ya, studio. sangat terlihat jelas ya dari drone begitu terjadi peningkatan malam hari ini untuk puncak arus balik di Bakauheni Lampung. Lalu bagaimana di Denpasar Bali? Selengkapnya kita sapa ada jurnalis Kompas TV Desi Indah Lestari. Kalau di Bakauheni, Pelabuhan Bakauheni tepatnya Desi, di situ sudah terasa sekali puncak arus baliknya. Bagaimana dengan situasi libur Lebaran dan arus balik dari Bandara Ngurah Rai Bali? Dan pasti dapat salah laporkan ada Lebaran masih dapat terasa wisata di mana wisatawan masih menikmati berlibur dan berwisata tempat-tempat wisata di kawasan Denpasar dan Bali. Ini masih tampak ada kepadatan dan untuk malam ini di simpang 4 Sanur Denpasar ini lalu lintas ramai lancar di mana simpang 4 Sanur Denpasar ini merupakan jalan menuju ke Nusa Dua, menuju ke pusat kota Denpasar dan juga Pelabuhan Sanur. Kepadatan terjadi pada pukul 16 hingga pukul 17 WITA, Audrey. Puncak kepadatan di lalu lintas ini. Sementara untuk H+2 di bandara kami juga memantau pergerakan dari Bandara Internasional Ngurah Rai tercatat di posko bandara itu ada 595.000 pergerakan penumpang selama 10 hari, yakni dari tanggal 12 hingga 22 Maret dengan total 3.623 pergerakan pesawat, Audrey. Itu terjadi pada arus mudik lalu, di mana 3 rute besar domestik tercatat itu berasal dari Tangerang, dari CGK, Surabaya, dan Lombok Praya. Sementara untuk bandara internasional itu menuju Singapura, Kuala Lumpur, dan Perth, Australia. Itu untuk bandara internasional Ngurah Rai Bali. Sementara di terminal Mengui Badung itu tercatat 2.600 penumpang mudik dan puncak arus balik diperkirakan akan terjadi pada 24 hingga 26 2026 atau 2 hari ini. Audrey, itu akan terjadi peningkatan puncak arus yang diprediksi baik dari bandara maupun dari terminal, Audrey. Puncak arus balik memang sudah terasa di beberapa tempat termasuk di Denpasar Bali, tepatnya di Bandara Ngurah Rai dan juga di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Terima kasih kawan-kawan untuk laporannya Desi dan Zevania.